Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'd. Jamaah sedang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur sekali di negara kita ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk beribadah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengumandangkan azan, salat 5 waktu, mengadakan kajian-kajian Islami. Alhamdulillah tidak ada intervensi ataupun yang membuat kita susah dalam ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal seperti inilah para ulama juga mengatakan bahwasanya Indonesia ini adalah negara muslim, walaupun hukumnya masih sedikit mendekati kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ikhwani rahimakumullah, tidak memungkiri di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di setiap kehidupan kita ini pasti harus ada yang mengatur, harus ada yang mengatur, ada yang memanage. Yaitu adalah beliau adalah seorang pemimpin, amir, seorang pemimpin. Di sisi lain kita sebagai seorang hamba yang bertujuan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di sana tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melainkan masih ada tugas-tugas yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sebagaimana yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, aku akan menjadikan penduduk bumi ini, manusia ini adalah khalifah. Yang mana salah satu tujuannya khalifah adalah untuk mengatur, untuk memanage segala hal-hal yang ada di dunia ini. Tidak memungkinkan juga dalam kepemimpinan ini, baik dari sektor yang paling besar atau sektor yang paling kecil, harus ada yang namanya pemimpin. Harus ada pemimpin. Dalam hal yang ringan-ringan saja, Rasulullah SAW ketika kita memerintahkan, apabila ada seseorang di antara kalian safar, 2 orang atau lebih, maka harus tunjuk dari antara mereka seorang pemimpin. Agak menaik lagi sedikit, yaitu adalah hubungan keluarga. Seorang keluarga pasti di dalamnya ada seorang pemimpin, ada imamnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga seorang laki-laki itu karena dia memiliki qawwam, memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, maka dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin di dalam rumah tangganya. Begitu pula dalam urusan ibadah kita juga. Dalam urusan ibadah kita juga harus bertolak ukur kepada pemimpin. Jadi dalam urusan duniawiyah atau ukhrawiyah kita, dalam urusan keagamaan kita, tidak lepas daripada yang namanya kepemimpinan. Namun bagaimana sikap kita? Sikap kita apa saja yang harus kita lakukan ketika
sudah tegak atau sudah terpilihnya seorang pemimpin di tengah-tengah kita, baik di pemimpin tingkat yang paling rendah atau pemimpin yang paling tinggi. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya adanya seorang pemimpin adalah wajib menurut syariat Islam. Wajib adanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat ke-59, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum. Dan pemimpin-pemimpin kalian. Para ulama juga banyak mentafsirkan wa ulil amri minkum. Pemimpin di sini minimal ada dua. Pemimpin yang pertama adalah pemimpin secara umum. Ketika seseorang ditunjuk untuk menjadi pemimpin, maka dialah pemimpin. Atau yang kedua, pemimpin yang kedua adalah alim ulama, para ahli ilmu. Maka dialah orang yang harus ditaati. Ya. Yang lebih utama adalah yang ketiga, Yang lebih utama adalah yang ketiga. Dia adalah ahli ilmu sekaligus juga pemimpin. Dan semuanya juga kategori seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa taat kepada mereka. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian saling berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maka ini adalah pondasi awal, langkah awal kita mentaati para pemimpin-pemimpin yang sudah sah dan juga disepakati oleh semua kaum muslimin. Maka landasannya adalah karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan nantinya kepemimpinan di antara salah satu kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Wabil khusus fal Amir secara khusus, yang dimana dia itu memiliki orang-orang yang dipimpin, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wajib diketahui bahwasanya kepemimpinan yang mengatur urusan manusia adalah bagian dari kewajiban-kewajiban agama. Jadi kepemimpinan yang kita buat itu adalah merupakan kewajiban-kewajiban atau daripada ajaran-ajaran agama. Dan kita wajib taat kepada pemimpin yang sudah kita pilih tersebut. Yang kedua, sikap kita terhadap pemimpin kita. Tadi kita wajib, yang pertama adalah wajib. Yang kedua adalah meyakini kewajiban taat kepada pemimpin, wajib dalam segala kondisi. Baik kita senang atau tidak senang. Kecuali pemimpin kita memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kemaksiatan. Maka ini tidak boleh.
Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sam'u wat ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha." Mendengar dan taat ya terhadap pemimpin muslim fima ahabba wa kariha, terhadap apa-apa yang dia senangi atau dia tidak senangi. Ya. Malam yu'mar bi maksiatin, selagi pemimpin itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh dengar dan tidak boleh taat. Ini konsekuensinya. Jadi konsekuensi yang kedua ketika kita mentaati pemimpin adalah wajib dalam keadaan segala kondisi. Selagi pemimpin kita tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaatiku yaitu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti' al-amira faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati pemimpin, maka dia telah mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang bermaksiat terhadap pemimpinnya, faqad asani, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi, fa in amara bi taqwallahi wa adala fa inna lahu bidzalika ajran, wa in qala bi ghairihi fa inna alaihi minhu, muttafaqun alaih. Sesungguhnya pemimpin itu laksana seperti perisai. Orang-orang yang berperang di belakangnya, pemimpinnya menjadi pelindung di depan. Ya. Apabila pemimpinnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan pasukannya untuk berbuat ketaatan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, apabila pemimpin yang di depan mengajarkan kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan dosa karenanya. Maka yang kedua, maka kita harus taat kepada pemimpin kita dalam keadaan segala kondisi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berkata, di antara hak-hak para pemimpin atas rakyatnya adalah kepatuhan dan ketaatan dengan melaksanakan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak mereka terhadap kita. Dan hak-hak rakyat atas pemimpin mereka adalah tanggung jawab yang besar dan urusan yang penting, sehingga seorang pemimpin harus memikirkan hak-haknya masyarakat. Apabila dia mengurangi hak-haknya masyarakat, maka dia telah berlaku zalim. Maka urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui, mungkin kita mengetahui pemimpin kita berbuat zalim atau memerintahkan kepada hal-hal yang kemaksiatan, lantas apakah kita harus berdiam diri saja? Islam juga telah memberikan pedoman dalam hal ini. Bagi kita hendaknya adalah juga diperkenankan memberikan nasihat kepada para pemimpin. Memberikan hak seorang pemimpin, salah satu haknya adalah berhak juga dinasihati. Jadi boleh bagi kita untuk menasihati pemimpin. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah.
Agama itu adalah nasihat. Ya, qulna liman, sebagai sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu? Untuk Allah, kitabullah, dan pemimpin kaum muslimin dan umat muslimin dan umat Islam seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi kita diperkenankan untuk menasihati apabila pemimpin kita melakukan kezaliman atau tidak melaksanakan hak-haknya terhadap masyarakatnya. Hadis yang lain, salatu khisalin la yaghillu alaihinna qalbu muslim abadan, ikhlas wal amali lillahi wa munasahatu wulatil amri wa luzumul jamaah, rawahu Ahmad. Ada 3 sifat yang tidak menjadikan iri hati seorang muslim selamanya. Yang pertama, ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dan saling menasihati, wabil khusus menasihati para pemimpin. Wa munasahatu wulatul amri, menasihati para pemimpin dan setia kepada jamaah kaum muslimin, tidak berpecah belah. Di hadis yang lain juga dikatakan, man arada ayyang sahali sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyatan walakin liya'khudh bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadzalik wa in kana qad adda alladhi alaihi lahu. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin terhadap suatu perkara, fala yubdalahu. Nah, ini caranya ya. Bagaimana cara kita menasihati pemimpin? Barang siapa yang dia memiliki kewenangan atau dekat dengan pemerintah dan dia mampu untuk melaksanakan itu, fala yubdilahu alaniyatan. Jangan sampai menasihatinya itu terang-terangan, Pak. Tidak boleh terang-terangan. Tidak boleh di depan halayak manusia. Tidak boleh. Bagaimana? Walakin waliyakhudh biyadihi. Hendaknya dia ambil tangannya, fayakhlu bihi. Hendaknya dia bersepi-sepi. Atau bahasanya kita ya, di belakang lah atau di kantornya lah. Sehingga tidak ketahuan oleh masyarakat. Fa in qabila, apabila dia menasihati, terus dinasihati, terus diterima nasihatnya, fadzalik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Apabila sebaliknya, maka dia telah menunaikan ya, yang menjadi keharusan dia, yaitu menasihati pemimpin. Baik. Itu tadi kita dalam menasihati pemimpin kita dianjurkan, kita diberikan hak di dalam agama kita untuk menasihati, namun caranya adalah dengan bersepi-sepi, ya. Jadi tidak di depan halayak ramai. Ya. Yang keempat adalah kewajiban kita terhadap pemimpin kita adalah tidak memberontak pemimpin, ya, tidak memberontak pemimpin bila mereka tidak menerima nasihat. Kalau nasihatnya tidak diterima oleh kita, saya sudah sampaikan, sudah saya kirim WA atau telepon atau bahkan sampai ke rumahnya, gitu, ya. Tidak boleh memberontak. Kecuali bila tampak padanya kekufuran yang nyata
dan umat Islam mempunyai kekuatan serta tidak menimbulkan bencana yang lebih besar. Nah, ini opsi yang kedua. Opsinya. Jadi yang diutamakan adalah tidak boleh memberontak. Ya. Tidak boleh. Kecuali memang nampak kekufuran yang begitu besar, namun ingat ketika kita melakukan mengajukan seorang pemimpin, calon pemimpin, jangan sampai menimbulkan bencana yang lebih besar. Jadi pilih yang lebih selamat. Wa man lahu walin fayarahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah fayakrah ma ya'ti min ma'siyatin wa la yanza' yadan min ta'atihi. Barang siapa yang mempunyai pemimpin lalu dia melihatnya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, falyakrah, maka hendaknya dia membenci kemaksiatannya, wala yanza' yadan min ta'atihi. Jangan sekali-kali dia menarik tangannya untuk berlepas diri, untuk tidak taat lagi kepada pemimpin, atau istilahnya adalah kudeta. Boleh. Dan Masya Allah, ketika kita melihat ada seorang pemimpin kita, dilihat kezalimannya, terus ada yang berusaha untuk menurunkannya, dan terjadi penurunan itu, dan tidaklah terjadi setelahnya, bukanlah juga kebaikan juga. Malah juga tambah ada yang namanya keburukan yang lain. Maka ini harus diantisipasi bagi kita semua agar senantiasa tidak memberontak kepada pemimpin kita. Apabila mereka sudah tidak mau menerima nasihat dari kita. Yang kelima adalah tidak mencela atau membenci dan menyebarkan aib pemimpin kita. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu umara'akum wa la taghishuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qaribun. Rawahul Baihaqi. Janganlah kalian mencela pemimpin kalian. Jangan pula berbuat curang dan membenci mereka. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya urusan mereka itu qarib, dekat. Jadi Rasulullah SAW ini juga ingin menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita ini ternodai dengan tangan-tangan kita. Kalau sekarang sudah main komentar. Kalau dulu mungkin lisan-lisan kita ataupun perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai, karena ketika ada pemimpin kita yang zalim, maka yakinilah, kita bertakwa kepada Allah dan bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan mereka sebentar lagi insya Allah ada penggantinya juga. Maka ini adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan bersabar atas pemimpin yang zalim. Syekh Utsaimin juga berkata sebagian orang juga memiliki kebiasaan membicarakan keburukan para pemimpinnya. Dia ke selatan, pemimpinnya juga yang jelek-jelekkan, ke utara, ke barat, ke timur. Jadi yang dijelek-jelekkan adalah pemimpinnya. Tidak ada lagi bahwa perbuatan seperti itu akan merusak kehormatan para pemimpin dan tidak memperbaiki keadaan. Dan ini realita. Tidak memperbaiki keadaan, tidak memecahkan masalah atau menghilangkan kezaliman.
Dan yang terakhir adalah langkah kita adalah senantiasa mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Nah, ini kita diajak mengaca kepada diri kita semua ini, yang memilih pemimpin. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka dengan kebaikan dan mereka pula mendoakan kalian dengan kebaikan. Nah, ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ingin mengajarkan kepada kita. Yuk ngaca bareng. Seperti apa pemimpinmu? Ya. Kalau kamu cinta sama pemimpinmu atau pemimpinmu cinta kepada kamu, ya, kamu sering doakan kebaikan untuk pemimpin kalian. Dan begitu pula, ya, kalau kamu cinta kepada pemimpinmu, ya, insya Allah pemimpinmu juga akan cinta kepadamu. Dan kamu juga senantiasa mendoakan pemimpin kalian. Dan pemimpin kalian akan mendoakan kalian. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci. Dan pemimpin kalian juga membenci kalian. Dan kalian mencela mereka dan pemimpin kalian juga mencela kalian. Nah, ini. Jadi kita di posisi yang mana ini? Nah, maka kita pilih. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama. Ya. Kita cinta dengan pemimpin kita juga cinta dengan kita. Kita senantiasa doakan mereka dan mudah-mudahan mereka juga mendoakan kita. Ya. Dan juga Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, "Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan, fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau ada kamu melihat seorang laki-laki mendoakan keburukan terhadap pemimpinnya, ya, maka ketahuilah, ya, maka yang mendoakan itu adalah pengikutnya hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah. Kalau kamu melihat seorang laki-laki mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, fa'lam annahu sahibu sunnah. Insyaallah. Kalau ada seorang laki-laki yang mendoakan kebaikan pemimpinnya, mendoakan kebaikan, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Maka itu adalah 6 hal, ya, yang bisa kita lakukan terhadap pemimpin kita. Sejarah juga sudah mencatat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saling mentaati di antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah, ya, memerintahkan salah seorang sahabat yang umurnya pada saat itu masih umur 17 tahun, di riwayat yang lain 18 tahun, untuk memimpin peperangan yang begitu besar, ya, melawan Romawi, padahal di tengah-tengah mereka masih ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, ya, sahabat yang masih muda ini, ya, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin peperangan, ya, melawan siapa tadi ya, kawan? Romawi, melawan Romawi. Siapakah beliau? Siapa? Khalid. Kan Khalid. Masih muda, umur 7, Pak. Antum umur berapa?
Nah, jadi kira-kira yang memimpin ini kayak anak-anak kita yang di bawah ini. Ya, yang dipimpin, ya kayak kita ini yang sudah jenggotnya putih gitu. Anak-anak muda ini. Kalau kita mungkin pada mas, benar kan Nabi ini memerintahkan anak umur 17 atau 18 tahun. Ya. Siapakah beliau? Beliau adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Yang mana sahabat Usamah bin Zaid ini ya selama masih kecilnya beliau itu senantiasa menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga juga dari saking sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Usamah, beliau ya diangkat ya, dijadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak angkat ya. Anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan tidak ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang apa istilahnya komentar, wahai Rasulullah masih anak muda umur 17 tahun ya. Tahu masih umur 30-an yang pemimpin kita. Nah, harus taat walaupun ya lebih muda dari kita ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat yang kira-kira ya, sahabatku ini taat enggak ya sama orang yang diperintahkan untuk memimpin, sedangkan bawahannya semuanya adalah orang-orang yang sudah berumur. Bahkan orang-orang hebat semua itu, ahli perang semua ya. Malah yang diperintahkan malah anak remaja ya, yang berumur 17 atau 18 tahun. Masya Allah. Dan semua para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang berkomentar. Semuanya taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua ya, kita kenal dengan yang namanya Al-Imam Ahmad ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang mana beliau ya nasyir sunnah ya, penolong sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau pernah hidup ya di zaman kekhilafahan yang namanya Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Al-Imam Ahmad sudah punya santrinya banyak sudah. Santrinya banyak. Kalau punya masa, Imam Ahmad juga masanya juga lebih banyak ketika itu. Juga punya masa juga. Kalau sekiranya mereka dijadikan tentara, bisa juga jadikan tentara, pasukan. Ya. Khalifah Al-Ma'mun ini ketika mau memimpin ya, memiliki gagasan ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk ya. Al-Quran adalah makhluk. Jadi semua penduduk ketika itu diperintahkan, bahkan para ulama-ulama saat itu ya juga diintimidasi untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk ya. Yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk akan disiksa, akan dipenjarakan. Ya. Salah satu yang tidak mau mengatakan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ini disiksa sangat luar biasa ya, dicambuk. Ya. Pokoknya mengerikan istilahnya. Imam Ahmad bin Hanbal untuk mempertahankan ya, Al-Quran adalah kalamullah. Namun Imam Ahmad dalam hal ini tidak melakukan kudeta. Ya, tidak melakukan provokasi kepada jamaahnya agar menyerang Al-Ma'mun. Ya, dia tetap taat kepada Al-Ma'mun kecuali dalam hal ini. Ya. Bahkan tidak sampai di Al-Ma'mun juga, ya.
ketika Al-Ma'mun mau wafat, ya, dilanjutkan, ya, yang namanya pemimpin selanjutnya ada Al-Mu'tasim. Sama juga, Al-Mu'tasim diberikan mandat agar senantiasa mempertahankan gagasannya Al-Ma'mun ini. Sampai Al-Mu'tasim juga berperilaku sama seperti Al-Mu'tasim kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal senantiasa taat kepada pemimpin. Akhir. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina. Itulah dua kisah ya. Kisah Usama bin Zaid ya, yang Rasulullah SAW angkat ya, menjadi pemimpin perang pada umur 17 ya, atau 18 tahun. Semua para sahabat Nabi SAW ya, berusaha untuk mentaati, dan mereka taat kepada Usama bin Zaid. Terus kisah yang kedua adalah Al-Imam Ahmad ya. Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya beliau ya, berusaha untuk mentaati Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim ya, kecuali dalam satu ideologi tadi, yaitu adalah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Beliau senantiasa mempertahankan itu. Dan kami angkat ya, di tema ini ya, dengan realita yang ada di tengah-tengah kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negeri kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, presiden kita ya, kemarin ya, beberapa hari yang lalu telah mengumpulkan para ketua-ketua ormas Islam. Beliau ajak untuk berdiskusi. Ya, beliau turun kepada pemimpinnya, pemimpinnya masyarakat. Di masyarakat ini punya pemimpin, ada lagi supaya menenangkan yang di bawah. Jadi para alim ulama, para pemimpin ormas yang ada dikumpulkan. Beliau dia diminta pandangannya, dan mudah-mudahan apa yang sudah dirumuskan senantiasa memberikan pencerahan kepada negara kita. Dan apabila kita ya, melihat keburukan tadi di awal ya, keburukan dari pemimpin kita, pemerintah kita, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah, bersabar, dan juga hati-hati jaga lisan kita, jangan sampai kita mencela pemimpin kita ya. Ketika kita mencela ya, maka kita akan mendapatkan dosanya itu 2 kali lipat. Dosanya 2 kali lipat. Hendaknya kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka, dan hati-hati jangan sampai kita terprovokasi ya, untuk melakukan tindakan-tindakan di luar tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, keluarga kita, dan negara kita ini, dan tujuannya adalah agar kita senantiasa ya, tumakninah, beribadah dengan tenang di negara yang kita cintai ini. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.